pertama-tama kita membuka browser, kemudian kita ketikkan alamat uji coba Sirekap web.kpu.go.id. Kita enter. Nah, setelah teman-teman masuk ke URL uji coba Sirekap, ini akan muncul tampilan untuk memasukkan login dan password. Nanti untuk pada saat rekap itu sudah berjalan, ini namanya bukan lagi uji coba Sirekap, tetapi biasanya tanpa ada uji coba, langsung sirekap.kpu.go.id. Di sini kita akan memasukkan username untuk akun PPK dulu. Jadi ada dua akun di tingkat PPK, yaitu akun kecamatan dan juga untuk operator. Ini sebelum dimulai kita masuk ke akun kecamatan. Kita ketikkan ya. Password, kemudian kita login, kita buatkan kembali. Setelah kita masukkan username sama password, itu akan muncul OTP. OTP ini bisa diunduh di Google Play Store. Ya, ini wajib dimiliki oleh operator dan PPK untuk aktivasi untuk bisa masuk ke Sirekap. Di sini OTP-nya akan kita masukkan. Ini nanti secara otomatis OTP ini akan muncul angka yang ada di smartphone teman-teman sekalian. Oke. Ya, kita sudah masuk ke dashboard untuk tampilan Sirekap web di tingkat kecamatan, dalam hal ini PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Di sini akan ada dua menu, yaitu hitung suara, kemudian ada menu rekapitulasi. Sebelum melakukan rekapitulasi, ada baiknya kita melihat menu hitung suara, kemudian kita pantau, kita pilih pemilihan bupati. Nah, tujuannya ini sebelum kita melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasil pantau ini akan memperlihatkan mana saja TPS dan ataupun desa yang sudah melakukan pengiriman hasil Sirekap Sirekap mobile dari KPPS. Ini akan terpantau semua di sini. Ya. Jadi jumlah-jumlah ini akan terpantau di hasil ini. Yang perlu dipastikan oleh teman-teman sebelum melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, ini harus dipantau untuk melihat semuanya benar-benar sudah mengirim. Oke, jadi ini sangat penting ketika akan dilakukan rekapitulasi. Untuk pantauan ini bisa dilakukan teman-teman itu pada hari H, tanggal 9 itu setelah pukul 1 ataupun setelah selesai pemungutan penghitungan di tingkat KPPS. Mungkin sore hari teman-teman sudah bisa masuk ke akun masing-masing untuk melihat sejauh mana ataupun seberapa banyak teman-teman di tingkat KPPS itu sudah mengirim hasil perhitungan itu melalui Sirekap mobile. Nah, ini akan terpantau di sini semua. Oke, dari sini kita anggap saja ini semuanya sudah terkirim. Kemudian dari hasil itu kita akan memulai rekapitulasi. Nah, akun Panitia Pemilihan Kecamatan ini
yang bisa memulai kegiatan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi kita klik rekapitulasinya. Di sini ada menu yang hampir sama, pantau, pleno, lihat form dan sebagainya. Nah, di sini di menu ini yang akan kita gunakan yaitu menu pleno. Ya, jadi sebelum melakukan pleno untuk akun PPK atau panitia pemilihan kecamatan ini menjadi kunci utamanya di sini ketika mau melakukan pleno. Kita klik submenu pleno dari menu rekapitulasi. Kemudian kita memilih jenis pemilihannya. Jangan lupa kita selalu dihadapkan pada jenis pemilihan. Ini jangan sampai lupa dipilih, karena kalau enggak nanti munculnya gubernur, teman-teman menunggu tidak muncul. Kemudian kita memilih form modelnya yaitu hasil kecamatan. Kita klik. Kita tunggu progresnya sampai muncul hasilnya. Ini adalah tampilan ketika pleno ini sudah dimulai. Nanti pada awalnya ketika teman-teman membuka pleno ini, sebelum pleno dimulai, ini akan muncul satu notifikasi yang mengisyaratkan atau menegaskan bahwa siap tidak pleno itu akan dimulai. Jadi kalau memang sudah siap, semua data sudah masuk dan sudah terkirim, maka tinggal diklik untuk siap mulai plenonya. Itu diklik saja. Nanti akan muncul notifikasi pleno siap dilakukan oleh operator. Nah, setelah setelah diklik muncul untuk memberikan kewenangan terhadap operator, maka operator bisa melakukan kegiatan untuk menampilkan hasil-hasil dari sirekap yang sudah masuk. Kita akan logout dari PPK ini, akun PPK, karena yang akan melaksanakan ada di tingkat operator. Kita logout dulu. Setelah kita logout, kita akan masuk kembali ke username untuk operator, yaitu 11, kemudian passwordnya, kemudian kita masukkan username sama password. Oke. Kemudian kita login. Nah, di sini setiap operator dan PPK itu akan mendapatkan OTP masing-masing. Jadi tidak bisa digunakan di akun operator itu masuk ke akun PPK. Jadi ini sudah ada keamanan sendiri di tiap-tiap bagian. Kita masukkan OTP-nya. Oke, kita verifikasi atau kita enter saja. Oke, kita sudah masuk ke dashboard operator di tingkat kecamatan. Di sini sama dengan kecamatan, munculnya dua menu, yaitu hitung suara dan rekapitulasi. Karena tadi sudah di akun kecamatan sudah dilaksanakan atau sudah dimulai untuk melakukan rekapitulasi, maka kita klik menu rekapitulasinya. Nah, setelah ini kita pilih submenu pleno. Kembali lagi, jangan lupa untuk memilih jenis pemilihan, disesuaikan. Kemudian kita memilih model formnya. Kita pilih di hasil kecamatan. Kita tunggu hasilnya. Nah, setelah kita masuk ke model hasil kecamatan, ini kita akan disuguhkan oleh beberapa informasi terkait dengan rekapitulasi. Ada notifikasi-notifikasi yang akan dijelaskan di kegiatan ini, yaitu yang pertama,
untuk melakukan perubahan itu kita bisa mengklik area kolom. Jadi nanti akan kita jelaskan. Kemudian akan ada perubahan jika pengguna menekan tombol simpan. Kemudian data TPS yang tersimpan secara langsung muncul di halaman finalisasi Pleno. Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Untuk finalisasi ini ada di tingkat akun PPK. Oke, setelah itu di bawah akan muncul nama wilayah. Nah, di nama wilayah ini karena kita mengambil Kecamatan Demak, maka ketika ini diklik wilayah Demak akan muncul 19 desa yang atau kelurahan, 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Demak. Kita pilih salah satu untuk kelurahannya, kita klik kelurahannya salah satu, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul jumlah TPS sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Untuk melakukan kegiatan ini kita harus mengklik TPS satu persatu untuk melihat hasil yang akan kita plenokan. Kita klik TPS 1 untuk Kecamatan Demak, Kelurahan Singorjo. Nah, di sini juga akan muncul notifikasi atau peringatan ataupun istilahnya tanda ketika ada beberapa hasil pembacaan yang tidak sesuai, seperti itu. Di samping kita akan melihat hasil dari hasil dari KPPS yang sudah mengirimkan secara mobile melalui Sirekap mobile, yaitu hasil pindai yang akan menjadi sandingan data terkait dengan penulisan yang ada di plano. Jadi hasil pembacaan ini berdasarkan hasil plano yang ada di tingkat KPPS. Jadi kita bisa melihat bahwa jumlah-jumlah yang tertulis di sini itu sama dengan di plano. Ya, ini kita bisa melihat bahwa hasil ini sama. Ini muncul juga, semua hasil ini muncul tiga-tiganya. Ya. Ini ketika data ini tidak sesuai maka akan muncul tanda merah. Berhubung ini semuanya tidak ada tanda merah, tapi kita harus memastikan kembali data itu sesuai tidak dengan di plano. Kita tinggal klik planonya ini, nanti kita perbesar sesuai dengan urutannya. Di sini muncul jumlah DPT sejumlah 171.183, total 354. Hasil ini sama dengan jumlah DPT yang terbaca, hasil pembacaan angkanya ini sama. Ya, ini sama semua. Bisa kita perbesar untuk memastikan bahwa jumlah ini sesuai dengan plano yang tertulis di hasil pembacaan. Setelah diperiksa kemudian diteliti bahwa memang tidak ada yang salah, maka hasil ini sesuai dengan kesepakatan bersama, kita setujui dengan Bawas maupun pengawas maupun saksi bahwa hasil ini real, karena saksi juga sudah menerima C1 salinan dari KPPS. Ini menjadi dasar antara plano dan hasil salinan. Dipastikan bahwa plano dan hasil salinan C hasil itu sama. Sama. Kalau tidak ada permasalahan, kita tinggal simpan untuk hasil TPS 1, kemudian kita OK. Begitu juga dengan TPS 2, kita lihat ini sama, tidak ada kesalahan dalam jumlah, dan ini sama dengan hasil planonya. Di sini hasil plano ini nanti sama ya, bisa terlihat jumlahnya. Ini juga sama semua, muncul semua datanya.
Oke, di sini nanti intinya plano yang ada ini yang muncul gambar pinde ini. Oke, ini sama jumlahnya 174 dan sebagainya, ini sama semua. 153 ini sama, 363 ini juga sama. Ini sudah terbaca jelas untuk hasil ya. Tiga ini sama ya, ini intinya harus sama. Plano ini adalah hasil real dari teman-teman KPPS dan akan dituangkan menjadi hasilnya seperti ini dalam konteks tulis angka. Ini sesuai, tidak ada permasalahan, kita simpan saja. Kemudian kita lanjutkan untuk TPS berikutnya. Ini juga sama untuk TPS 3, tidak ada permasalahan, sama. Jadi intinya untuk jumlah surat yang digunakan itu sama dengan pengguna hak pilih, itu harus sama. Dan jumlah surat yang digunakan ini 38 dengan jumlah pengguna hak pilih itu harus sama. Oke, nggak ada permasalahan di sini, kita simpan ya. Jadi nanti konteksnya teman-teman, setiap pleno itu jangan lupa untuk selalu melihat jumlah TPS ini sudah terisi semua, yang pasti itu ada di menu pantau. Jadi masing-masing di desa semua TPS itu harus diklik satu persatu. Jadi kalau ini sudah selesai, maka untuk wilayah di Singorjo ini atau kelurahan ini, kita melakukan penyimpanan untuk wilayah Singorjo ini. Kita klik tanda biru ini, tanda save ini nanti. Jadi ini per TPS ini per desa ini sudah dengan notifikasi hijau ini, berarti dia sudah tersimpan dan ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap hasil yang sudah dilakukan oleh KPPS. Oke, kita kembali lagi memilih satu lagi untuk kecamatan di Demak, kelurahan Mangunjiwan. Nah, ini akan kita lakukan koreksi juga, tetapi karena ini belum komplit, kita lihat satu persatu aja yang sudah ada datanya. Jadi di TPS 1 akan kita lihat konten hasilnya, pembacaannya. Nah, ketika teman-teman melihat hasil pembacaan ini ditemukan warna merah, ini berarti ada kesalahan ya, seperti yang ada di notifikasi. Ada salah aritmatika, ada salah penjumlahan dalam plano maupun pembacaan. Ini perlu kita cek bersama-sama di mana kesalahannya. Ini ada di jumlah surat suara diterima. Jadi surat suara diterima ini hasilnya di sini. Nah, jumlah suara yang diterima termasuk surat suara dan cadangan itu harus sama. Jadi ketika ini jumlah 363 ini sudah sesuai jumlah ini. Kita harus ngecek keseluruhan di mana jumlah itu tidak kok bisa muncul merah. Di sini 7 kita sudah sama 7 untuk jumlah surat suara yang digunakan atau tidak terpakai itu sejumlah 28. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan di sini tertulis 328, tetapi di pembacaan itu hanya membaca angka 28. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan plano yang ada. Berarti angka 3 ini tidak terbaca ataupun tidak terkoreksi oleh teman-teman KPPS karena jadi ini belum dilakukan kelewat koreksi mungkin. Oke, jadi ini harus kita sesuaikan. Jumlah ini jumlahnya 328. Jadi jumlah surat yang digunakan itu 328.
Karena di sini masih tertulis 28, maka kita menyesuaikan dengan plano yang ada. Berarti kita tinggal mengetikkan 328. Nah, setelah ini kita sesuaikan, kita klik saja, akan muncul warna kuning. Nah, warna kuning ini menandakan ini bahwa data ini sudah sama. Ya, warna merah ini sudah tidak muncul, berarti data itu sama, dan ini dilakukan pembenaran dan penyesuaian sesuai dengan plano yang ada. Jadi kita tidak melakukan perubahan tanpa dasar yang ada di plano. Setelah ini sesuai, ini kita simpan data ini. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat ke TPS 4, sama ya, setelah dilakukan penyimpanan akan muncul notifikasi hijau. Wah, ini. Nah, di sini ini banyak terjadi pembenaran sebenarnya ketika tulisan ini berwarna seperti ini berarti belum ada kesesuaian. Jadi ketika melakukan periksa hasil ini banyak kesalahan, maka untuk hal ini bisa kita sesuaikan. Jadi saya harap teman-teman ketika besok ke bawah itu posisinya harus memastikan bahwa hasil sirekap itu sesuai dengan yang sudah kita jelaskan di bintek-bintek sebelumnya. Oke, di sini tertulis 2, tertulis dan 3 ini adalah DPPH. Oke, DPPH ini 2 dan 3. Di sini hanya tertulis 1, maka ini akan kita betulkan. Kita betulkan, kemudian dari jumlah ini kita betulkan karena ini sesuai dengan planonya. Oke, kemudian DPTB 1, 1, 2 sudah sesuai. Kemudian jumlah dalam DPT itu sudah dibenarkan sama 156, 167, jumlah 323. Ini jumlahnya yang salah ya. Ini kita betulkan. Kita ketikkan 323. Oke. Kemudian dalam DPPH itu juga 1, 2. Di sini jumlah 1, ini hanya 1. Kita sesuaikan dengan plano intinya. Sesuai plano. Nah, ketika jumlah sesuai maka posisinya dia akan berubah warna. Jadi perlu diingat warna kuning ini berarti adalah angka yang ada koreksi. Di DPTB itu ada hasil 1, 1 sudah sesuai. 1 ini berarti jumlahnya 2. Satu ya, ini jumlah 2. Kemudian ini kita lakukan koreksi, jumlahnya ini bukan 138 tetapi kita melihat ini jumlahnya 158 untuk pengguna hak pilih. Oke, ini jelas ya 158 bukan 138. Oke, 138 bukan 158, 170 032, kemudian 328. Ini kita betulkan 158. Kemudian ini 170 kita sesuaikan dengan plano. Ini menjadi 328. Ya. Ini sudah sama, 112 sama jumlah ini. Nah, ini sama dengan konteks tadi. Ini ada kesalahan di penulisan hasil jumlah surat-surat digunakan. Surat suara digunakan sejumlah 328. Nah, data pemilih ini, data hasil ini belum diisi oleh teman-teman. Ini dipastikan hasil perolehan ini 4 data perolehan 153 ini ada
datanya ya 153 153 153. Jumlah suara sah, jumlah suara sah 306. Jumlah suara tidak sah 22. Jumlah pengguna pilih 328. Surat suara yang digunakan 328. Oke, ini sebenarnya harusnya muncul ini, jadi surat suara surat suara tidak sah ini sejumlah 22. Kemudian ini suara sah dan tidak sah ini 328 ya. Oke, ini pembacaan ini harusnya, karena ini tadi jumlah ini, kenapa ini sebelah tidak muncul, ini karena teman-teman KPPS itu lupa untuk melakukan pengkoreksian. Ini sekali lagi kita tegaskan bahwa sekali lagi ke teman-teman KPPS itu harus teliti seperti itu. Jumlah suara sah masih merah ya, 306. Ini masih merah ya, jadi ini harus sesuai dengan 306 suara sah. Ini 306. Total. Jadi jumlah suara sah ini bisa dilihat, jumlah suara sah 306, 22, 328, 328, 328, 153, 153. Oke. Jadi intinya ini harus sama dengan hasil planonya ini. Ini jumlahnya bukan ini ya sebenarnya Mas ya. Oke. Jadi kalau sudah sama semua, data ini kita simpan. Jadi kontaknya kita simpan aja lah. Nah di sini juga muncul hasil yang sudah dilakukan perbaikan tadi. Bisa 28 di TPS berapa ini? TPS 2 Mangunjuan, kita cek. Oke, ini juga sama, masih ada kesalahan ke 28 digunakan 328. Kita simpan. Oke,
Oke, sempat kita cek ulang. 328 3545 2 361 323 32 323 323 oke. Sehingga suara sah ini ada kesalahan gitu, tapi ini sudah sesuai sebenarnya. Oke, baik, jadi hasil ini nanti bisa dilihat nanti setelah disimpan akan muncul data ini, perubahannya ini juga akan muncul di model D. Jadi sini sudah ada perubahan ini. Jadi sekali lagi warna kuning ini adalah bahwa data ini sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan hasil yang ada. Baik, kita teruskan. Kemudian dari hasil ini kita lihat hasilnya. Kita tunggu. Kita tunggu hasilnya. Jadi setelah dilakukan rekapitulasi dan di tingkat PPK, kita anggap saja tadi sudah selesai progresnya seperti itu. Kita keluar, kita logout, kemudian kita masuk ke akun berikut kecamatan lagi. Masukkan password kembali, OTP kita masukkan ke 6634. Ya, kita lakukan itu direkapitulasi di pleno. Tadi kita sudah lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita ke finalisasi. Oke, kita ke finalisasi dulu. Oh iya, jangan lupa pemilihannya, kemudian modelnya. Kita ke finalisasi rekapitulasinya untuk mengesahkan hasil untuk melihat hasil dari pleno tadi. Agak lama ini. Nanti ketika hasil ini sudah muncul dan sudah sesuai, data itu kita simpan, kemudian kita finalisasi untuk hasilnya. Jadi nanti bisa dilakukan setelah difinalisasi, data itu bisa dicetak satu kali cetak dulu untuk dipastikan ke saksi paslon dan juga ke pengawas kecamatan. Kalau memang sudah tidak ada masalah, itu berarti kita cetak sesuai kebutuhan. Nah, ini hasilnya, dokumennya akan muncul seperti ini. Oke, ini akan muncul data-data tadi dengan model D hasil kecamatan. Oke.
Ini kalau sudah semua terisi dan ini tidak ada permasalahan kembali dan sudah diterima oleh semua pihak, kita tinggal finalisasi aja. Jadi intinya nanti setelah finalisasi akan muncul di menu operator itu kembali lagi kita akan bisa mencetak hasil dari kegiatan pleno. Setelah itu, setelah difinalisasi, maka ini kita lakukan ke pembagian hasil form ini kepada saksi dan kita publikasikan. Oke. Karena memang tadi tidak lengkap untuk kecamatan TPS-nya dan desa yang kita lakukan, setidaknya ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang ini datanya tidak full, jadi sudah ada gambaran. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan penjelasan. Ini bisa kita lakukan koreksi bersama-sama untuk kedepannya. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.